Baik, Bapak dan Ibu sekalian, kita akan mulai melanjutkan kuliah kita hari ini. Namun mungkin kita tidak terlalu lama kali ya, karena kita sifatnya resume perkuliahan saja. Lalu Bapak dan Ibu sekalian, nanti ada tentu hal-hal yang akan kita bahas bersama di dalam perkuliahan. Tapi ngomong-ngomong, suara saya terdengar nggak nih? Jelas, Pak. Terdengar Aman Pak, jelas, Pak. Alhamdulillah jelas Pak. Pak. Iya, saya mengungsi dulu Pak, makanya tadi cari-cari ruangan biar bisa mengungsi. Kalau enggak di ruangan saya berisik banget, banyak yang bimbingan skripsi. Baik Bapak dan Ibu sekalian, dalam rangka kita mencoba mempersiapkan gitu ya, mempersiapkan ujian kita. Pertama, pada dasarnya Bapak dan Ibu sekalian, ujian kita ini lebih pada kita memberikan penilaian pada kondisi-kondisi yang ada, namun berkaitan dengan filsafat itu sendiri. Nah, sehingga ketika kita nanti berbicara tentang filsafat ini, nah tentunya kita coba kaitkan, gitu ya. Jadi kita akan mulai Bapak dan Ibu sekalian. Pertama itu tentunya seperti yang pernah saya berikan kepada Bapak dan Ibu sekalian mengenai pengantar daripada filsafat ilmu, jadi tidak jauh-jauh dari RPS yang kita pakai Bapak dan Ibu sekalian. Nah, sehingga perkuliahan kita ini akan kita mulai dengan definisi-definisi tentunya. Karena kita berbicara tentang konsep-konsep dalam filsafat itu sendiri. Yang pertama, mungkin kemarin sudah kita diskusikan bersama-sama, itu menjadi acuan Bapak dan Ibu sekalian dari soal yang dikembangkan kemarin itu, semua yang ada di dalam PPT Bapak dan Ibu sekalian. Artinya kita sudah punya Google Drive, bisa tinggal dibaca mengenai kondisi itu. Nah, bahwa kita belajar filsafat ini adalah kita mencoba menggali potensi yang ada di dalam diri kita agar kita bisa berbicara secara ilmiah. Berbicara secara ilmiah tentu harus ada konteksnya gitu ya. Nah, hubungannya ini tentunya akan kita coba lihat. Apakah kita berbicara secara ilmiah itu ada landasan-landasan yang kita pakai sebagai pijakan kita menyatakan bahwa ini ilmiah atau tidak ilmiah, Bapak dan Ibu sekalian. Nah, sehingga dengan pijakan ini ilmiah atau tidak ilmiah akan bisa terlihat sebenarnya runtun daripada berpikir ilmiah itu seperti apa gitu ya. Nah, sehingga nanti tentu ada istilah-istilah empirisme, nggak ada. Ya, jadi berbicara tentang empirisme gitu ya, di mana pengetahuan berasal dari pengalaman. Nah, tentunya ini harus ada pijakannya yang di mana sih yang kita maksud dari filsafat kita ini gitu ya. Lalu ada juga rasionalisme gitu ya, bahwa segala sesuatu atau pengetahuan itu berasal dari akal budi manusia itu sendiri. Gitu ya. Jadi harus betul-betul rasional. Lalu filsafat yang mungkin nanti Bapak dan Ibu pahami secara teori, tentunya akan ada pandangan-pandangan para filsafat. Tapi saya rasa itu tidak terlalu banyak Bapak dan Ibu sekalian. Nah, kemudian kita masuk ketika kita berbicara tentang filsafat ini, kita coba lihat hakikatnya dari sisi manusia. Jadi ada
berbagai macam teori yang kita dengarkan, Bapak dan Ibu sekalian, dalam proses asal-usulnya manusia itu sendiri. Tetapi tentunya ini menjadi sebuah acuan atau pertimbangan-pertimbangan kritis kita agar bisa nanti hasil daripada apa yang kita katakan ilmiah ini ada kedekatannya. Contoh ya Bapak dan Ibu sekalian, ada proses evolusi genetik gitu ya, ada proses morfologi gitu ya, dan ada juga perilaku manusia. Ini semua kita pelajari dari asal-usul manusia. Lalu yang berikutnya Bapak dan Ibu sekalian, kita mencoba melihat pencarian makna hidup dari manusia itu sendiri. Di mana kita sadari esensi daripada kehadiran manusia itu akan melibatkan aspek-aspek yang begitu banyak, baik dari sisi spiritualnya, baik dari sisi emosionalnya, baik dari sisi intelektualnya, gitu ya. Nah, ini tentu dicoba untuk digali melalui pemahaman filsafat-filsafat ini. Jadi sehingga kita akan bisa melihat bagaimana hubungan antar kondisi-kondisi yang ada itu sendiri. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, kemarin juga sudah kita bicarakan mengenai uh, epistemologi, gitu ya. Saya rasa ini sudah Bapak dan Ibu kuasai melihat daripada diskusi kita kemarin, gitu ya. Ini sudah cukup dikuasai dengan baik, gitu ya. Di mana tentunya kita sudah coba bicarakan dari cabang, bahkan kita mencoba melihat kepada uh, kondisi yang ada dalam pemahaman filsafat dengan apa yang kita alami dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, itu mungkin yang ingin saya sampaikan Bapak dan Ibu sekalian. Kemudian yang berikutnya mungkin ini yang akan banyak substansinya nanti di Bapak dan Ibu sekalian ya, sarana berpikir ilmiah gitu ya. Nah, tentunya tidak terlepas dari pembahasan materi 1 dan 2 epistemologi kemarin ya. Nah, tentunya ini akan menjadi fokus daripada ujian kita besok. Gitu ya. Nah, sehingga sarana-sarana berpikir ini menjadi sebuah kebenaran, pendekatan. Gitu ya. Karena apa? Bapak dan Ibu sekalian, ketika kita berbicara kebenaran, gitu ya, sebetulnya apa sih yang dimaksud dengan kebenaran menurut Bapak dan Ibu sekalian? Belum, nggak ada. Ya. Nah, menurut Bapak dan Ibu yang dimaksud dengan kebenaran ini apa sih? Keadaan yang sesungguhnya mungkin, Pak. Keadaan yang sesungguhnya. Ada lagi Bapak dan Ibu? Keyakinan dengan realitas yang sebenarnya itu, Pak. Dengan realitas Keyakinan yang ada. dengan realita yang sebenarnya. Nah, artinya ketika kita berbicara kebenaran ini, maka tidak terlepas daripada faktor berpikir secara ilmiah tadi, gitu ya. Kenapa? Karena kita mencoba dari yang Bapak dan Ibu sampaikan tadi, bagaimana kita menyesuaikan antara kebenaran itu sendiri, realita itu sendiri, gitu ya Bapak dan Ibu sekalian. Karena nanti akhir dari pada pembelajaran kita ini adalah bagaimana kita bisa terarahkan kepada membuat sebuah karya ilmiah yang benar, gitu ya, karya ilmiah yang benar. Nah, tentunya ini akan didukung oleh berbagai komponen-komponen yang ada, Bapak dan Ibu sekalian, gitu ya. Nah, sehingga di dalam kita mencoba melihat kebenaran itu, maka kita akan menggunakan teori-teori, pemahaman-pemahaman gitu ya, yang sesuai dengan
kondisi yang ada. Nah, jadi Bapak dan Ibu sekalian, mengenai kebenaran tadi baru satu kata yang kita ungkapkan, ternyata implikasinya menjadi lebih luas. Ya. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, berbicara tentang filsafat ini memang mencoba mengungkap apa yang harus diungkap, Bapak dan Ibu sekalian. Sehingga tentunya ketika kita berbicara apa yang harus diungkap, maka tentu harus mengacu kepada nilai moral, nilai etika, gitu ya. Kemudian tentunya ini akan mempengaruhi, gitu ya, akan mempengaruhi penelitian kita secara ilmiah. Sehingga Bapak dan Ibu sekalian, dari pembelajaran filsafat kita ini nanti, bagaimana kita bisa melahirkan sebuah hasil, apakah itu ditinjau secara empiris, apakah itu kita tinjau dari etika penelitian itu sendiri, sehingga kita bisa mencoba melihat sampai sejauh mana integrasi, gitu ya, integrasi antara peneliti dengan apa yang diteliti dan pertanggungjawaban daripada apa yang diteliti itu sendiri. Nah, ini tentunya tidak menutup kemungkinan bisa kita ungkap ketika kita berbicara secara benar. Kita bisa bicara secara konsep. Kita bisa berbicara hasil daripada penelitian kita atau eksperimen. Nah, ini yang mungkin Bapak Ibu perdalam nanti, karena materi-materi kita ini tidak lepas dari apa yang terjadi. Saya ambil contoh Bapak dan Ibu sekalian. Penelitian yang baik itu yang seperti apa sih Bapak dan Ibu sekalian? Menurut Bapak dan Ibu sekalian, ketika kita berbicara tentang filsafat, kemudian kita diarahkan kepada kebenaran. Ketika kita berbicara tentang kebenaran, kita berbicara tentang pengetahuan, tentang ilmu, gitu ya. Nah, untuk bisa melahirkan pengetahuan, keilmuan, gitu ya. Nah, kira-kira seperti apa etikanya yang bisa kita lalui? Silakan Bapak dan Ibu sekalian. Sumber datanya Pertama, harus sumber data. kredibilitas, Pak. Ya, sumber datanya harus kredibilitas. Artinya kita bicara filsafat, tentunya kita berbicara tentang datanya, gitu ya. Makanya mungkin Bapak dan Ibu sekalian, ketika berbicara tentang filsafat ilmu ini, kita diperkenalkan pertama kali dengan yang namanya sejarah daripada filsafat itu. Nah, yang ada dalam sejarah filsafat itu tentunya adalah data yang kita miliki tentang bagaimana manusia mencari sebuah kebenaran, gitu ya. Nah, bisa kita lihat dari masa Yunani misalnya, gitu ya, bagaimana dia mencoba mengemukakan pandangan-pandangannya, gitu ya, kemudian meningkat kepada masa abad pertengahan, gitu ya, bagaimana orang mencoba melihat filsafat itu pada masa abad pertengahan, gitu ya. Lalu kita masuk kepada abad modern, gitu ya. Bagaimana seorang filsafat itu menerjemahkan pemahaman-pemahaman tentang keilmuan itu sendiri di masa modern. Lalu tidak menutup pada saat ini Bapak dan Ibu sekalian, pada masa sekarang. Apakah pada masa sekarang ini etika daripada keilmuan itu sendiri masih sama dengan modern? Nah, tentunya ini semua
tidak terlepas daripada bagaimana kita mencoba memanfaatkan gitu ya pengetahuan-pengetahuan kita yang kita dapatkan melalui pembelajaran filsafat itu sendiri. Nah, sehingga ketika kita mendapatkan apa yang kita ketahui yang dan ingin kita ketahui, nah tentunya kita ada etikanya, gitu ya. Saya ambil contoh Bapak dan Ibu sekalian. Kemarin yang lalu kita sempat juga bicara ya, eh, menurut Bapak dan Ibu sekalian yang sudah pernah tentunya melakukan sebuah penelitian, penelitian tentang sebuah ijazah palsu atau asli itu sudah sesuai belum dengan etika keilmuan. Kita bicara etika kan kita tidak mempermasalahkan itu palsu atau tidak, tapi cara mendapatkan pernyataan itu palsu atau itu asli udah sesuai belum dengan etikanya. Bicara tentang data tadi ya Bapak dan Ibu sekalian, bagaimana? Ada yang bisa kasih pandangan? Izin Ya, menjawab, Bapak. silakan. Mungkin ini sudah sesuai dengan etika keilmuan Sudah karena ya. melibatkan berbagai cabang ilmu seperti forensik dokumen, keamanan digital, ataupun yang lainnya gitu. Metode ini digunakan untuk memastikan keaslian dokumen secara ilmiah seperti itu, Bapak. Ya, ada yang punya pandangan lain? Pak Teguh, silakan Pak Teguh. Iya Pak, kalau untuk penelitiannya dan hasilnya sih apa tuh sudah sesuai dengan penelitian ya, sudah sesuai. Cuman kemarin pernah disinggung juga, kayaknya sumbernya itu belum apa ya Pak? Karena sumbernya tidak menggunakan ijazah yang asli gitu loh Pak. Jadi kita kan tidak tahu 100% bahwa itu benar atau tidak seperti itu. Ya, ada lagi Bapak dan Ibu sekalian? Silakan kalau ada yang mau kasih pandangan. Ya, baik. Nah, begini Bapak dan Ibu sekalian. Jadi memang di dalam metodologi penelitian untuk mencari sebuah kebenaran, memang betul data itu menjadi pemegang kunci utama apakah apa yang kita ucapkan, apa yang kita sampaikan itu menjadi benar atau tidak benar. Namun jangan salah Bapak dan Ibu sekalian, tidak menutup kemungkinan apa yang tidak benar ketika kita menyampaikannya dengan secara berulang-ulang bisa menjadi benar, gitu ya. Nah, sehingga perlu nanti Bapak dan Ibu juga pada saat melakukan penelitian yang paling pertama dikuasai adalah datanya. Apakah data kita valid atau tidak valid? Saya ambil contoh Bapak dan Ibu sekalian. Dulu filsafat sering meributkan bahwa penciptaan manusia itu adanya evolusi dari makhluk gitu ya. Bapak dan Ibu setuju nggak itu? Digambarkan bahwa ternyata evolusi manusia itu dari kera gitu ya. Nah, ya. Jadi teorinya Darwin gitu ya, bahwa manusia itu dari kera asalnya katanya. Nah, kira-kira menurut pendapat Bapak dan Ibu sekali bagaimana? Tidak setuju itu Pak kalau Ya saya setuju Pak pribadi. Teguh ya.
Ya, Iya, terus gimana, karena Pak? yang pertama kan ada di dalam ayat Al-Quran gitu kan. Terus Hmm. kalau dari kera, itu kera banyak sampai sekarang nggak ada yang jadi manusia lagi itu, Pak. Itu dia Bapak dan Ibu sekalian. Mengapa tadi saya gambarkan bahwa di dalam perkembangan filsafat itu dimulai dari awalnya orang mengenal filsafat sampai abad modern sampai masa kini gitu kan Pak ya. Bahwa ternyata semakin ke sini orang semakin kritis. Itulah tujuan adanya filsafat. Filsafat ini memang membawa seseorang kepada berpikir kritis. Mengapa dia harus kritis? Karena dia harus mampu menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan. Itu Bapak dan Ibu sekalian. Sehingga diklasifikasi di dalam menetapkan filsafat itu. Nah, ketika kita belum mencoba sampai kepada berpikir kritis, kita belum bisa terima tuh pernyataan-pernyataan tadi gitu ya. Karena di sisi lain, bicara filsafat ternyata filsafat itu tidak saja diarahkan pada aspek keilmuan saja, ternyata juga ada yang berhubungan dengan masalah spiritual gitu ya. Jadi ada aspek spiritual juga di dalam filsafat itu. Karena seperti pertanyaan-pertanyaan yang lalu Bapak dan Ibu sekalian, ketika spiritual tidak mendukung secara kuat, maka ketika kita belajar filsafat, maka terjadilah pengingkaran terhadap yang namanya keesaan Tuhan. Gitu ya. Nah, ini karena kita memang diminta berpikir kritis, akhirnya kita berbicara Tuhan ada atau tidak ya, gitu ya. Sehingga kalau kita berpikir seperti itu, maka tentu tidak akan ada ujungnya. Makanya tentunya aspek spiritual ini memiliki landasan tersendiri di dalam sebuah filsafat. Nah, aspek spiritual ini bisa dibuktikan, gitu ya. Bisa dibuktikan sehingga bisa dipahami meskipun mungkin abstrak, gitu ya, meskipun abstrak tapi bisa dipahami gitu. Nah, sehingga bisa diterima kebenaran dari aspek spiritual ini. Nah, tentunya aspek spiritual ini menjadi kunci untuk kita berpikir secara filsafat. Sebab kalau kita tidak memiliki landasan spiritual lalu berbicara filsafat, saya yakin akan banyak orang membenci kita. Kenapa membenci kita? Karena pernyataan-pernyataannya kadangkala di luar daripada kemampuan kita untuk menerima atau meresapi apa yang disampaikan tadi. Kenapa? Karena di samping masalah spiritual, masalah emosional pun juga akan mempengaruhi seseorang, gitu ya. Masalah emosional. Nah, dari situ nanti akan terlihat ada yang jelas bagaimana faktor intelektual tadi. Nah, faktor intelektual tadi lahir dari metode-metode penelitian kita. Nah, bicara dengan teori Darwin tadi, memang itu tidak bisa dibenarkan kalau menurut kita memahami filsafat aspek spiritual. Kalau memang itu terjadi, maka kembali kepada aspek emosional yang dikatakan Pak Teguh tadi. Sampai sekarang yang namanya kera masih tetap kera kok, nggak berubah jadi manusia gitu ya. Kenapa bisa ada yang bisa jadi manusia? Gitu ya. Nah, ini tentunya tidak terlepas daripada pemahaman kita bagaimana kita bisa menerima penelitian-penelitian atau pengetahuan-pengetahuan atau ilmu-ilmu yang tentunya memiliki landasan teori yang kuat. Nah, baiknya sebuah penelitian itu Bapak dan Ibu sekalian, pertama, dia harus punya metode. Metodenya itu harus yang betul-betul dianggap sesuai keilmuan. Jadi kita nggak bisa menciptakan metode sendiri yang tidak ada legitimasi dari orang lain atau tidak ada legitimasi dari keilmuannya itu sendiri. Jadi harus sama gitu ya.
harus universal yang namanya metode. Bicara tadi ijazah palsu, metodenya apakah sudah dilalui dengan baik? Gitu ya. Nah, itu yang perlu menjadi pertanyaan. Kalau dilalui dengan baik, maka tentu hasilnya bisa dibenarkan. Tapi kalau metodenya tidak dengan baik, bagaimana bisa eh, dinyatakan benar? Nah, salah satu langkah dalam menyatakan keilmuan ini adalah benar atau tidaknya, tentu harus ada uji coba juga. Bapak dan Ibu sekalian, nanti pada akhir pertemuan perkuliahan kita akan dihadapkan untuk membuat tesis, gitu ya. Ketika membuat tesis, tentunya Bapak dan Ibu harus mencari data. Ketika mencari data, apakah cara mencari data Ibu dan Bapak itu benar atau tidak? Ya. Kalau mencarinya benar, maka dapat dikatakan hasil penelitiannya valid. Ya. Tapi jangan salah Bapak dan Ibu sekalian, di dalam melakukan sebuah penelitian ada dua aspek yang perlu kita coba kembangkan. Tadi Ibu siapa ya tadi ya, yang menyampaikan adanya digital forensik itu. Nah, bicara digital forensik itu adalah metode teknologinya, bukan metode keilmuannya. Gitu. Jadi untuk sekarang orang mengetahuinya menggunakan digital forensik gitu. Nah, itu adalah teknologi yang digunakan, bukan metode penelitiannya. Sehingga bicara metode-metode ini untuk bisa dinyatakan ini adalah benar menurut filsafat, tentunya harus ada landasan ilmunya tadi. Nah, demikian Bapak dan Ibu sekalian. Nah, hal ini tidak terlepas Bapak dan Ibu sekalian nanti dengan perkembangan dunia pendidikan kita saat ini. Bapak dan Ibu sekalian bisa melihat apa yang menjadi masalah dalam dunia pendidikan kita sendiri, kita coba kaitkan dengan mata pelajaran filsafat kita ini tentunya. Gitu ya. Apakah ada hal yang kurang nih dari pengetahuan kita atau dari keilmuan kita sehingga dunia pendidikan kita hadirnya seperti saat ini gitu ya. Mungkin Bapak dan Ibu sekalian banyak mendengar gitu ya bagaimana kondisi daripada dunia pendidikan kita. Nah, ini tidak terlepas nanti dari evaluasi kita ketika dalam berbicara mengenai UTS nanti Bapak dan Ibu sekalian. Nah, silakan Bapak dan Ibu sekalian, saya beri kesempatan untuk Bapak dan Ibu untuk saling sharing. Nanti kita bisa berdiskusi bersama-sama. Kita masih ada waktu beberapa lagi. Silakan. Karena nanti Bapak dan Ibu sekalian tidak menutup kemungkinan kita berbicara tentang filsafat dan agama gitu ya. Lalu bisa juga berbicara filsafat dengan budaya. Nah, yang ada saat ini Bapak dan Ibu sekalian, kita lihat kondisi pendidikan kita, apakah ada hubungannya filsafat dan budaya ini yang mempengaruhi terjadinya kondisi seperti ini, gitu ya. Nah, ini yang perlu kita coba lihat, gitu ya. Silakan Bapak dan Ibu sekalian, mungkin ada tambahan-tambahan dari Bapak dan Ibu sebagai praktisi tentunya ya, yang ada di sekolah. Oh, tapi sebelumnya Bapak dan Ibu sekalian ada yang mengajar di SMA atau SMK nggak? Ada Pak, SMA Pak ada. Ada ada ya, saya MK Pak. SMK ya. Iya Pak. Bapak dan Ibu sekalian ada yang menghubungi Bapak dan Ibu sekalian nggak tentang TKA dari Unindra? Belum, Nggak ada Pak, belum ada. belum ada. Belum. Belum Pak, belum ada. Nah, begini Bapak dan Ibu sekalian, dalam rangka partisipasi Unindra, Unindra membuat TKA secara online Bapak dan Ibu sekalian. Nah, nanti mungkin siswa-siswinya untuk sekedar berlatih, Iya Pak. membiasakan diri dalam menjawab soal-soal TKA misalnya,
Nah, mungkin nanti bisa disampaikan Bapak dan Ibu sekalian kepada siswa-siswanya. Nanti di dalam grup saya kasih informasinya ya Bapak dan Ibu sekalian. Ya, Iya, Pak. baik, Pak. Terima Untuk kasih, yang Pak. SMA dan SMK ya. SMA Lalu ya. nanti kan ada diminta menghubungi nomor teleponnya tuh. Nah, nanti silakan Bapak dan Ibu sekalian kira-kira yang perlu diperkuat dalam menghadapi TKA nanti bidang apa nih? Karena pada dasarnya kami menyiapkannya ada matematika, ada bahasa Inggris, ada bahasa Indonesia. Pilihannya ada matematika, kemudian ada kewirausahaan, ada ekonomi. Itu Bapak dan Ibu sekaliannya nanti saya kirim di grup informasinya. Tapi ini khusus buat SMA dan SMK ya, TKA-nya. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih Bapak. Terima kasih, Pak. Ya, baik Bapak dan Ibu sekalian, mari kita coba kilas balik sedikit gitu ya. Apa yang sudah mewarnai dunia pendidikan kita tidak terlepas daripada pengembangan keilmuan Bapak dan Ibu sekalian. Nah, kondisi yang ada sekarang ini sangat luar biasa gitu ya. Yang terbaru kemarin ya, yang di Banten, yang kebetulan Bapak dan Ibu ada juga yang di Banten nih ya, yang terbaru. Nah, ini bisa kita coba teliti Bapak dan Ibu sekalian, apa sih yang menjadi masalah dasarnya sehingga terjadi ketidakmampuan siswa dalam membangun sebuah etika, gitu ya. Nah, ini tentunya akan menjadi sebuah catatan kita. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, mungkin untuk kita sebagai pengajar ini, ternyata filsafat ini menjadi hal yang utama buat kita. Mengapa? Karena kita mau tidak mau mencoba menyampaikan hal yang benar. Nah, menyampaikan hal yang benar ini tentu ditunjang oleh keilmuan. Keilmuan ini tentu ditunjang oleh teori-teori yang ada, yang mampu menjelaskan kebenaran dari keilmuan itu sendiri. Nah, menurut Bapak dan Ibu sekalian, apa yang menjadi masalah dalam dunia pendidikan kita sehingga kita begitu mudah melakukan segala sesuatu itu dengan cara kita, bukan dengan cara sebenarnya, ya. Nah, ini tentunya menjadi catatan kita dalam pembelajaran ini. Jadi tidak menutup kemungkinan juga nanti di dalam pembelajaran itu ada hal-hal yang ditanyakan yang berhubungan dengan hubungan kerja kita dengan di sekolah. Nah, begitu Bapak dan Ibu sekalian, silakan jika ada yang ingin ditanyakan, kita bahas. Izin bertanya, Bapak. Ya, silakan Ibu Dwi. Ini kan hubungan filsafat dan budaya dalam dunia pendidikan ya, Pak ya? Ya, betul-betul, Bu. Nah, di dalam dunia filsafat, di pendidikan itu kita seperti mengembangkan karakter siswa. Iya. Nah, dan keterampilan praktisnya. Kalau misalnya kita itu dihadapkan sama karakter siswa dan lingkungan di sekitar siswa, sedangkan guru di lingkungan kita sudah memberikan kedisiplinan, sedangkan di lingkungan masyarakat mereka terlalu bebas. Jadi yang menjadi polemik di sini bagaimana kita menerapkan cara karakter kepada siswa, tapi di dalam masyarakat mereka menghancurkan seperti itu, Bapak. Ya, baik Bapak dan Ibu sekalian, mungkin ada yang bisa bantu. Ini pertanyaannya berat banget nih. Permasalahannya begini Bapak dan Ibu sekalian. Yang menghancurkan itu adalah lingkungan ya Ibu ya tadi ya. Bapak. Nah, pertanyaannya, lingkungan itu pernah nggak mendapatkan sentuhan pendidikan? Tentunya, gimana kira-kira?
Kalau di kita, saya melihat di lingkungan sekitar saya ya Pak ya, di lingkungan kita itu ini kan Madura. Di sini Madura itu, mohon maaf, Madura itu terlalu bebas. Mereka itu bebasnya bebasnya itu mereka itu apa namanya, dalam ucapan, dalam misalnya sifat, mereka keras, Bapak. Jadi ini yang kita bangun, bagaimana anak-anak cenderung dalam tata bahasanya, kemudian dalam sikapnya, itu sudah berubah semuanya. Karakter yang kita bentuk di sekolah, ayo kita mengucapkan bahasa Indonesia, tapi setelah pulang mereka sudah hilang lagi, seperti itu, Bapak. Ya, ya, ya. Kenapa tadi saya bertanya seperti itu ya Ibu ya? Itu tidak bisa kita pungkiri bahwa ternyata kita sudah memberikan sebuah pemahaman tentang budaya kepada siswa kita. Budaya ini kan terdiri dari dua suku kata ya Bapak dan Ibu sekalian. Budi dan daya. Gitu ya. Nah, berbicara tentang budi, mungkin dulu kita diberikan pemahaman bahwa budi itu yang berhubungan dengan akal. Gitu ya. Bagaimana seorang siswa menggunakan akalnya. Lalu yang kedua, budi bisa juga dihubungkan dengan tabiat, kebiasaan. Nah, ini yang tadi disampaikan Bu Dwi nih. Tabiatnya keras orangnya gitu ya. Nah, yang berikutnya tidak terlepas daripada watak. Gitu ya. Watak ini lebih kepada inner beauty-nya, dari dalamnya gitu ya. Kemudian ada juga dari sisi akhlak. Akhlak ini tentunya tidak terlepas daripada sentuhan-sentuhan spiritual yang ada dalam filsafat itu sendiri. Nah, sehingga jika ini sebetulnya berjalan di lingkungan, maka seharusnya perangai itu menjadi baik. Gitu ya, harusnya menjadi baik. Seharusnya saya yakini bahwa lingkungan itu pasti ada pernah mendapatkan sentuhan pendidikan. Ya kan? Mungkin orang tuanya pernah sekolah, pernah belajar gitu ya. Tentunya dia juga mendapatkan yang namanya budaya tadi misalnya. Nah, ini yang terjadi gitu ya, yang terjadi di lingkungan kita ternyata ini tidak berjalan lurus Bapak dan Ibu sekalian. Artinya tidak ada kesesuaian antara yang kita berikan di sekolah dengan apa yang diaplikasikan di lingkungan. Itu yang saya katakan tadi. Ketika kita memberikan sebuah pernyataan tadi, maka ini menjadi penting buat kita Bapak dan Ibu sekalian, bahwa apa yang kita sampaikan itu adalah hal yang benar. Nah, hal yang benar ini saya sudah katakan tadi ada landasan-landasannya baru bisa dikatakan benar. Nah, bagaimana cara mengatasinya ini? Nah, ini Bapak dan Ibu sekalian, kembali kepada bagaimana hubungan kita dengan para orang tua. Artinya, kita punya sebuah media, kita punya sebuah cara melakukan sebuah koordinasi yang baik antara orang tua dengan siswanya sendiri. Gitu ya. Sehingga apa yang kita harapkan ini betul-betul sama. Tapi yang ada kan saat ini kita melihatnya ya sudah di sekolah itu hanya bersifat penambahan ilmu saja. Yang dia tidak mengerti menjadi mengerti. Sementara dari orang tua tidak pernah memberikan supporting kepada perubahan itu tadi. Lalu yang ada di lingkungan terbawa ke sekolah gitu ya. Nah, saya pernah mengajar di MTS Ibu Dwi. Saya rasa sama ya Bu Dwi yang pernah saya rasakan di MTS. Siswanya kebetulan bersebelahan dengan kawasan Pulau Gadung. Jadi di sana pun karena di sana tempat industri, maka juga keras Bapak dan Ibu sekalian. Nah,
ketika saya pertama kali ngajar di sana, saya sempat dibawain celurit, Ibu. Ya, dibawain celurit karena tidak terima anaknya diberi pendidikan yang sifatnya pembelajaran, gitu ya. Nah, akhirnya saya mencoba mencari cara untuk melakukan pendekatan pada lingkungannya. Nah, setelah kurang lebih 1,5 tahun perjuangan itu, Bapak dan Ibu sekalian, barulah siswa-siswi di sana bisa berpakaian seragam, bajunya dimasukkan ke celana. Kalau kemarin ada yang digulung, ada yang kancingnya dibuka gitu ya. Lalu sama seperti Ibu bilang tadi, bicaranya tidak teratur, tapi bicara yang ada di pergaulannya. Nah, ini yang perlu kita pahami. Lalu yang berikutnya, Ibu, kita juga harus paham murid kita bahwa mereka sedang mencoba mencari jati diri. Ketika kita agak jauh dengan murid kita, mungkin kita agak sulit mencari solusinya. Tapi kalau kita bisa dekat dengan murid kita bisa mudah mencari solusinya. Begitu pandangan saya, Ibu Dwi. Ya, Mungkin ada tambahan dari Bapak dan Ibu yang lain, silakan. Pak, mau nanya Pak. Ya, Aku Jody. oh iya Pak Jody. Aku kan memang agak heran dengan siswa ya. Iya, Memang masing-masing punya pandangan kritis. iya, Namun saat ini sih banyak medsos tuh agak menyalahgunakan perspektif kritisnya ini Bu, Pak. iya betul. Ibaratnya kayak ngapain sekolah nanti ujung-ujungnya begini gitu. Ngapain nih sekolah gini. Padahal kan maksud saya sekolah ini kan biar budi akal kita sesuai gitu ya. Betul. Maksud saya ini bagaimana ya cara kita tuh benar-benar membuat anak ini benar-benar mengerti gitu loh. Jadi kan kita mau ngomelin juga nggak mungkin ya. Nanti ngomelin kena-kena ke kita lagi gitu ya. Agak Iya, berat sih. iya. Karena waktu itu kan kasusnya yang kayak mogok ini Pak, mogok sekolah. Jadi itu merokok tuh. Jadi satu sekolah di blacklist kan. Iya, Jadi mungkin dari Bapak Haryanto kan ada pandangan lain nih dengan perspektif itu. Jadi sebagus-bagusnya siswa itu kritis, maksudnya bagaimana cara biar menanggapi supaya ini bisa dibenahi gitu loh, masih bisa digaris lurus gitu. iya. Em, Betul Pak. Ini yang terjadi. Siswa kita minta kritis, tapi kadangkala kritisnya kebablasan ya Pak ya. Kenapa kritis kebablasan? Karena ternyata dia mengikuti apa yang sering dia lihat, apa yang sering dia tonton gitu ya Bapak ya. Sehingga apa yang terjadi? Dia menganggap bahwa apa yang dia lihat, apa yang dia tonton itu menjadi sebuah pembelajaran. Contoh kayak kemarin ya Bapak dan Ibu sekalian ya, ketika seorang guru menjewer atau mencubit gitu ya siswanya, maka siswa yang lain bereaksi. Bereaksinya adalah dengan mengadakan demo, mogok belajar. Padahal kita yakini itu adalah cara yang salah. Kenapa salah? Loh, orang salah kok ya dibenerin gitu loh. Nah, ini kan tentunya menjadi sesuatu yang tidak baik. Tapi menurut saya Pak, yang perlu kita coba perbaiki bersama-sama adalah eh, tujuan daripada pendidikan kita ini. Itu yang perlu kita perbaiki bersama-sama. Jadi bukan cuma kita gonta-ganti kurikulum, bukan. Kenapa? Justru saya melihatnya di sekolah saat ini pemahaman tentang karakter itu yang kurang. Tetapi dari pemangku kepentingan di kita selalu membungkus hal itu seperti sudah menjadi nyata. Gitu ya, misalnya dengan P5 itu Pak ya. P5 substansi gitu ya, profilnya itu di mana? Karakter Pancasilanya itu ada di mana? Itu. Sementara Bapak dan Ibu sekalian, sering pelajar kita tanya, kamu tahu tentang Pancasila? Saya yakin tidak semuanya tahu. Mungkin Bapak dan Ibu sekalian tidak jauh lah mungkin dari saya ya. Kita dulu kan pernah belajar yang namanya 36 butir Pancasila ya Pak ya.
Saya tanya ke mahasiswa saya, tidak ada satupun mahasiswa saya yang tahu itu butir-butir Pancasila ada berapa gitu ya. Nggak ada yang tahu. Nggak saya tanya satu persatu. Saya cuma tanya ada berapa butir-butir Pancasila itu. Nah, padahal kalau seandainya itu bisa digali Bapak dan Ibu sekalian, menurut saya mengenai karakter yang kita permasalahkan sekarang ini akan bisa terbentuk. Cuma masalahnya saat ini kita lebih kepada keilmuannya tadi yang kita cekoki, gitu ya, sehingga muncul pemikiran-pemikiran kritis, maka sisi etika itu tidak tertanam dengan baik, sehingga memunculkan karakter yang tidak baik pula, sehingga tidak bisa membedakan mana yang benar, mana yang tidak. Padahal pembelajaran kita bertujuan untuk memperlihatkan kepada siswa kita yang benar itu seperti apa. Nah, mungkin ini yang menjadi permasalahan Bapak dan Ibu sekalian. Lalu yang berikutnya, kurikulum kita perlu kita lihat juga, Pak. Misalnya, kalau Bapak perhatikan ada mata pelajaran dari SD sampai SMA, pelajarannya itu saja. Gitu ya. Nah, itu perlu tuh dilihat. Lalu yang berikutnya ada pelajaran itu yang tumpang tindih. Nah, dengan tumpang tindihnya ini tentunya akan membuat kebenaran itu tidak selamanya terlihat secara jelas. Nah, mungkin yang saya maksud di sini adalah yang perlu kita tinjau kembali adalah grand design pendidikan kita, bukan kurikulum dulu. Grand design daripada pendidikan kita tinjau, udah benar belum sih? Kalau dulu kan grand design pendidikan kita negara agraris, Pak. Tiba-tiba berubah juga, ada negara industrinya. Akhirnya campur aduk. Nah, akibat campur aduk, SPG dihilangkan. Gitu ya. SPG hilang, basic kependidikan kita berkurang. Gitu ya. Kenapa? Karena kita mendapatkan basic pendidikan hanya di perguruan tinggi. Kalau dulu bisa di awal itu dari SPG, gitu ya. Nah, ada grand design kita yang terpotong sehingga membuat kondisi pendidikan kita seperti ini sekarang ini. Ini menurut saya loh, Pak Jody ya. Aku Silakan. juga ada sedikit lagi nih, Ya, satu lagi. ya, Kan kita kayak perlu ada batasan toleransi ya terhadap apa namanya? Batasan toleransi terhadap berpikir kritis. Jadi bagaimana? Apakah kita itu secara moral harus apa membatasi dia dengan penggunaan medsos atau bagaimana ya? Biar dia tuh saya pengennya tuh ini siswa jadi berpikir kritisnya nggak ke arah lain gitu loh. Apa solusinya kita batasi dia dengan ini sekolah nggak boleh bawa HP gitu atau apa gitu ya. Berat juga iya. sih Bu, Pak. Iya, iya. Malah sekarang sekolahnya diwajibkan bawa HP, Pak. Iya, itu dia. Iya kan? Nah, begini, Pak. Eh, ini dia, Pak. Sebetulnya ini tugas bersama daripada pemerintah, maksudnya, Pak ya. Kita berpikir kritis di sini kan kita coba mengarahkan siswa berpikir kritis sesuai dengan metode yang ada. Berarti Bukan sesuai dengan umurnya ya, Pak ya. ya dengan umurnya, dengan metode berpikir kritis itu sendiri gitu. Kalau saat ini kan tidak ada sebetulnya berpikir kritis pada siswa kita, Pak, yang adalah mencontoh gitu ya. Mencontoh hal-hal yang di luar daripada berpikir kritis gitu. Sehingga apa yang terjadi seakan-akan itu menjadi hal yang baru gitu ya. Padahal itu sudah di luar konteksnya. Nah, saya sepakat dengan Pak Jody, harus ada pembelajaran, pembelajaran dalam pengelolaan sosmed ini, Pak. Sebetulnya sosmed ini kan bisa diatasi oleh pemerintah, Pak. Artinya tidak semua produk-produk yang tidak baik itu kita update gitu ya. Bisa jadi dibatasi. Contoh, pemerintah bisa melarang judi online hanya ditutup jalurnya selesai. Nah, harusnya pemerintah nggak bisa dong. Hal-hal yang tidak membangun udah tutup saja gitu. Jadi
Itu yang pertama dari pemerintah. Dan kedua dari orang tua, Pak. Orang tua juga harus diberikan pemahaman bahwa penggunaan daripada sosmed yang tidak baik akan menghasilkan budidaya yang tidak baik pula, gitu. Tapi kan yang jadi masalahnya orang tua zaman sekarang, biar anaknya dia malah dikasih sosmed, Pak. Gitu ya. Akhirnya apa yang terjadi? Ya, anaknya terbawa dengan pergaulan yang begitu luas. Pergaulan yang begitu luas, saya lihat yang saya maksud adalah itu bukan saja melihat dari akar budaya bangsa Indonesia, tapi juga sudah melihat akar budaya orang asing, gitu Pak ya. Misalnya contoh dari zaman dulu sampai sekarang, itu anak-anak Indonesia manggil orang tuanya pakai bapak, ibu, mami, papi gitu ya. Tapi kan kalau di luar negeri cukup panggil nama bapaknya namanya aja. Nah, zaman dulu itu nggak sopan gitu. Tapi sekarang menjadi sebuah biasa aja. Nah, ini kan adanya pergeseran etika tadi, Pak. Karena pada dasarnya etika juga kita bahas dalam filsafat ini, gitu Pak ya. Bagaimana Pak? Mungkin ada yang mau beri masukan? Ini adalah reality, kenyataan yang ada ya Pak Jody ya. Iya, Pak. Bapak izin ya Pak sedikit mungkin Ya, bertanya gitu. ya Bu. Kalau sekarang ini kan banyak orang kita katakan berpikir kritis gitu Pak, tapi Iya, bukan berpikir kritis ke arah solusi gitu Pak, iya, tapi malahan pandainya mengkritisi gitu. Jadi apa-apa misalnya yang tidak baik dikritik, terus misalnya segala sesuatu yang ada di sekitarnya, baik pemerintah, pendidikan dan sebagainya dikritisi. Bukan berpikir kritis di sini artinya memberikan suatu apa ya solusi yang baik ke arah yang lebih baik, tapi seperti itu Pak, jadinya ke arah yang tidak baiknya itu. Kalau menurut saya seperti itu. ya, baik. Betul, Ibu, bahwa kebiasaan kita bukan berpikir kritis, tetapi malah mengkritisi, gitu ya. Nah, contoh yang saya katakan tadi, yang lagi marak sampai sekarang kan ijazah palsu itu Bu ya. Kalau ijazah palsu itu hanya ditujukan untuk seseorang, itu bukan berpikir kritis, tapi mengkritisi, gitu ya. Dia mengkritisi, nggak ada kata aja. Ya, jadi dia hanya mengkritisi, gitu Bu ya. Nah, kadangkala kenapa dia mengkritisi? Ini yang perlu menjadi pertanyaan kita, Ibu. Biasanya orang yang mengkritisi itu hanya ada dua kemungkinannya, Bu. Pertama, dia ingin menjadi, kalau istilah kerennya sekarang lagi cari panggung dia, gitu ya. Dia cari panggung biar dia merasa terkenal segala macam karena dianggap kritis, gitu ya. Bisa mengungkap ini, mengungkap itu. Itu yang pertama. Yang kedua, karena kesalahan kita juga nih, Bu. Karena kita menyiapkan tempat untuk dia berperilaku seperti itu. Gitu ya. Dari mana kita tahu kita menyiapkan tempat bahwa dia berperilaku seperti itu, gitu ya. Karena kita merespon. Kita bisa pro, bisa kontra, gitu ya. Nah, dua hal ini yang sebetulnya menyebabkan seseorang itu tidak berpikir kritis, tetapi hanya bisa mengkritisi. Ibaratnya orang main bola ya Ibu ya, penonton pasti lebih pintar dari pemainnya. Gitu ya. Nah, kalau penontonnya lebih, wah kenapa nggak dioper sana, oh kenapa nggak ke sini, kenapa nggak ke situ gitu ya. Dia lebih pintar, padahal yang main setengah mati itu pusingnya ya, memikirkan bagaimana cara ngegolinnya. Gitu. Nah, kurang lebih seperti itu Bapak dan Ibu sekalian ya. Mungkin ada tambahan dari Bapak dan Ibu, silakan. Waduh, seru Pak ini dengan pemain bola Pak. Kita suruh main bola susah sekali. Iya. Karena biasanya yang mengkritisi itu lebih pintar biasanya Bu ya. Tapi kalau yang namanya kritis, dia akan mencarikan solusi Bu. Oh ternyata kita kalah nih begini-begini. Mungkin solusinya harus begini, harus begini. Oh ternyata
yang namanya main bola harus dibina dari kecil, jangan nunggu matangnya aja gitu ya. Nah, itu perlu dalam dunia pendidikan kita seperti itu, Bu. Ketika kita membangun sebuah kemampuan kritis pada siswa kita, tetap kita harus memberikan koridor-koridor yang namanya berpikir kritis itu seperti apa. Gitu. Demikian mungkin pandangan saya, Ibu. Silakan, Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih, Pak. Kita ada 56 yang hadir. Di kelas ada berapa orang? 57 ya, Pak. 58 nggih. Iya, 57. 58 ya. 58 dengan Bapak. 58 sama dosen. Saya coba absen ya Ibu ya, Bapak. Hari ini kan yang belum absen hanya hari ini kan? Iya. Iya, Pak. Rani, Bu Rani ada? Hadir, Pak. Hadir. Bu Labiba Saya, Pak. hadir ya? Labibah, ya. Ya. Flarius, Ebedi Hadir, Pak. Hadir, Pak. Saya. Bu Heni Hadir, Pak. hadir. Lailatul Iya, Pak. Hadir, Pak. Ya. Hadir. Saya anggap hadir aja semua lah ya. Baik. Bu Dini ada ya, Bu Dini? Ada, Pak. Dan Bu Nuriana ada ya? Ada Bu Nuriana? Saya, Pak. Bu Tita ada, Bu Tita? Ada, Pak. Ada ya. Oke. Semua saja saya absen. Jadi anggap masuk semua ya. Alhamdulillah, ya, Pak. Terima kasih, Pak. Apa masuk semua, Pak? Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Salaman dulu dari rumah. Kemudian. Baik. Ya, Sen. Baik, Bapak Ibu sekalian. Belum tahu. Ini kalau sampai habis, berarti saya kehabisan baterai nih, karena saya di ruangan lain. Oh, oke, Pak. Iya. Ya, Pak. Siap. Bapaknya kemana? Kehabisan baterai. Oh, sebentar. Pak Arya lagi pindah tempat nyari cas-casan kayaknya. Iya, rekamannya. Dimatikan saja, sudah cukup. Nya dimatiin nggak? Ada di sini. Recordnya dimatiin nggak? Record matiin aja. Udah belum sih? Masih 11:49. Oh. Rame banget di sini. Rame. Ya, kalian pengen ya? Baru masuk rame banget. Pak Arya tadi mau ngomong, Bu Listi ngomong aja. Kepencet. Tadi Bu itu yang pakai PGRI. Nanti kita kumpul warung. Ini PGRI. Ya. Ini Pak Arya masuk lagi nggak ya? Lima kan pakai Nggak PGRI. tahu, masuk lagi nggak ya? Sama ya kamu ya Pak Jody? Wih. Oke, rekaman aku matikin dulu ya. Iya, matiin aja. Soalnya saya di sini mau baca doa makan. Apa? Mau baca doa makan. Oh, Oh iya dong. Makanan bunda loh. Udah ada nasi liwet. Budi bisa matiin nggak Bu? Gitu.